Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahra Latif Firdaus. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian resiko. Nah, apa itu resiko? Nah, resiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang akan terjadi. Yaitu sesuatu yang tidak pasti atau unknown dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Nah, menurut Widiman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah risiko atau risk. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan, praktik maupun pelatihan kerja. Nah, hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Nah, oleh sebab itu, risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan, suatu kejadian di mana suatu perusahaan tekstil yang mengalami kebakaran. Nah, kerugian dari peristiwa tersebut adalah kerugian secara finansial akibat aset yang terbakar, juga tidak dapatnya beroperasi perusahaan selama beberapa bulan hingga bertahun, sehingga menghentikan arus kas. Nah, yaitu resiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen resiko yang baik. Salah satunya dengan menerapkan 5 langkah manajemen risiko. Dan jika suatu organisasi menghadapi risiko, maka ada beberapa alternatif untuk mengendalikan risiko tersebut. Pengendalian risiko atau risk control. Yang pertama yaitu penghindaran risiko, risk avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan. Yang pertama, menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua, yaitu menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan berikut kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko itu sendiri. Yang kedua, pengendalian risiko atau risk control. Nah, pengendalian kerugian dijalankan dengan yang pertama, merendahkan chance atau chance terjadinya kerugian. Yang kedua, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Yang ketiga, menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Itu menurut timingnya. Kemudian yang ketiga, yaitu pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harga yang menghadapi risiko yang sama mengalihkan penempatan dalam satu lokasi. Kemudian yang keempat ada kombinasi atau pooling. Nah, kombinasi atau pooling menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang dialami dapat diramalkan jadi risikonya dikurangi. Nah, kemudian yang terakhir ada pemindahan risiko. Nah, jika harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan contoh transaksi, contoh atau kontrak. Nah, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilikan gedung itu kepada pemilik baru. Kemudian juga ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Kemudian risiko. Nah, contoh itu sendiri yang dipindahkan. Pada suatu kasus, persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab dan kerusakan gedung tersebut karena keadaan si penghuni, kelalaian si penghuni. Nah, contoh yang dikemukakan di atas adalah transfer
memanfaatkan transporter dari tanggung jawab, karena itu exposure sendiri yang dihilangkan. Nah, kemudian suatu risiko financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer fee dapat dipandang sebagai cara ketiga di dalam risiko kontrol. Nah, dengan pembatalan itu, transfer fee tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kekurangan, baik dalam kata ataupun ucapan. Mohon maaf apabila wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.